Papa telepon, pasti udah deket. Halo, Pak? Ma, maafin Papa ya. Papa nggak bisa pulang malam ini. Aku cuma pengen luangin waktu sama papa aku, Ki. Tapi kenapa sih? Papaku gak pernah ada waktu buat aku. Kamu masih marah sama Papa karena Papa nggak tepatin janji. Maafin Papa ya sayang ya. Nggak apa-apa kok, Pak. Ayah kenapa? Dipecat. Aku selalu berpikir, hidup itu seperti naik roller coaster dengan mata tertutup. Dari bosnya Ayah? Biarin aja. Tumben banget sih ya. Ayah kok nggak balik ke kantor sih? Biasanya pulang malam. Ayah udah selesai dengan segala urusan kantor ayah. Kita tidak pernah tahu kapan naik dengan cepat dan kapan akan menukik tajam. But one thing for sure, mau nggak mau, kita harus selalu siap untuk hal-hal terburuk. Bukannya ayah baik-baik aja ya sama pekerjaannya? Bunda juga nggak tahu ya. Kita tunggu ayah pulang aja ya, supaya semuanya lebih jelas. Bunda yang sabar ya. Pasti. Buat kamu, buat Cika, buat ayah. Pasti Bunda sabar. Udah sore. Mandi. Bunda juga mau nyiapin makanan buat kalian. Ya. Ya Allah, kasihan Bunda. Semoga keluarga kami bisa melalui ini semua. Udah Mas ya? Bentar. Cik, kamu gantiin dulu ya. Oh. Yang baru lagi ada nggak? Ya Git. Dim, sorry. Gue boleh minta tolong nggak? Anterin Cika pulang lebih cepat hari ini. Soalnya ada urusan yang urgent banget. Malam ini masak apa nih, Mah? Banyak nih kesukaan kamu semua, Han. Ini apaan, Pak? Buka. Coba lihat apa isinya. Arah jam 9, 10 langkah. Ya udah sana itu. Yuk. Tuh, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka keranjang. Wah, ada boneka. Ambil susu stroberi di kulkas. Kembali ke meja makan, buka piring terbalik warna hitam. Ayo cepat. Pasti piringnya yang ini. Ayo, coba lihat. Coba lihat. Minggu ini kita ke Gili. Serius, Pak? Iya. Ini itu tanda permintaan maaf Papa kan waktu itu nggak jadi liburan. Ini gantinya. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini ya. Kenapa? Hah? Kenapa ini? Jadi ayah dipecat karena nggak mau nulis biografi pejabat itu. Emangnya ayah kenapa nggak mau?
Sebagai wartawan, data dari narasumber ayah nggak kredibel. Jadi ayah tolak. Terus, masa langsung dipecat gitu aja sih ya? Ternyata narasumber ayah itu adalah pemegang saham terbesar di tempat ayah kerja. Jadi ayah dirumahkan. Terus saya sekarang... Nggak usah khawatir, masih banyak teman-teman ayah. Besok ayah tinggal telepon, ayah datengin. Ya? Kamu nggak usah nangis. Tuhan sudah membuka pintu rezeki bagi semua umat yang berusaha. Dan ayah akan berusaha terus untuk menghidupi kalian. Anak-anak ayah nggak boleh menangis. Maafin ayah, Bun. Ayah nggak salah kok. Kali ini memang Allah sedang menguji kesabaran kita semua ya. Ayah capek kan? Bunda bikinin teh ya buat ayah. Nggak usah, Bun. Ayah bikin sendiri. Ya. Semuanya udah nungguin di meja makan. Makan dulu yuk. Ya. Kak, apa aku lulus SMA nggak usah kuliah ya? Langsung aja cari kerja. Cik, kamu harus tetap kuliah. Mau keadaan keluarga kita lagi sulit, kamu harus tetap kuliah. Kamu tenang aja ya. Kan ada aku. Oh iya, Cik. Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Mau itu Rizky, Nadine, atau Dimas. Pokoknya jangan sampai mereka tahu. Yaudah Gi, kamu tidur, udah malam. Ya deh, Ya. kakak juga ya. Tabungan gue tinggal 1 juta lagi. Lim. Oi. Gimana? Jukeboxnya udah dikirim? Aman? Udah gua titipin ke penjaga rumah. Punyanya lagi keluar sana. Oke. Cika mana? Udah balik. Tadi tuh Gita nelpon. Dia minta izin supaya Cika balik duluan. Kenapa emang? Nggak tahu deh gue. Tapi katanya sih urgent. Iya Ki. Ada masalah di rumah? Enggak kok. Loh, katanya ada yang urgent. Oh itu tadi Bentar. Gigit, ada customer nelpon nih. Ntar gue telepon aja udahan dulu ya. Bye. dah. Halo Pak, gimana? Barangnya udah diterima kan? Hah? Rusak? Ya. Ayo kalau mau tidur di kamar yuk. Udah jam 10, udah malam. Bunda duluan aja. Ayah masih mau baca. Bun.
sebenarnya ayah dipecat tanpa pesangon. Gak apa-apa ya, Bunda paham kok. Kenapa ayah terpaksa berbohong supaya anak-anak gak khawatir kan? Mungkin kedepannya kita harus pakai tabungan kita untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan cukup. Investasi ini benar-benar nguntungin loh. Udah gitu caranya juga gampang banget. Saya tuh sebetulnya nggak pernah nih investasi yang model macam seperti ini, Bu. Ini prospeknya bagus apa enggak? Sampai ayah nanti diterima kerja lagi. Sabar ya, sabar. Kita kuat kok. Pasti bisa lewatin ini. Sabar. Kuat ya. Assalamualaikum. Kok bisa rusak sih? Tadi kita hati-hati kan? Tahu gue juga gak ngerti. Nah, terus kita mau gimana gitu? Pemiliknya minta duitnya balik 5 juta. Barang kita rusak. Shh, udah ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Kalau sampai bokap gue tahu, gue koip, Dim. Dateng ngomong pakai bisik-bisik segala. Ada apa? Enggak, ini Dimas tadi. Dia ngeluh kalau di toko banyak banget yang beli, terus dia kecapean, Pak. Iya, rame tokonya hari ini. Ini udah ya, Meh? Udah, perfect ya. Ini aku bawanya agak banyak kan ya. Buat Rizky sama Gita. Kenapa kamu nggak ajak mereka ke sini? Nanti mama siapin makan siang deh. Kan sekalian juga ketemu sama papa. Udah, ntar aku ajakin mereka ya. Kepapain dulu. Loh, ya. Ayah kok pakai kemeja, mau kemana? Saya mau ke kantor teman ayah yang tadi malam cerita itu loh. Yuk, Cik, kamu bareng? Git? Ya. Hati-hati ya semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bu Rima, saya Bu Yuli. Oh, waalaikumsalam Bu Yuli. Ya? Begini Bu, soal bisnis peternakan yang kemarin. Sepertinya dananya mau saya ambil lagi. Iya, saya mengerti Bu. Dan uang Ibu yang 40 juta, kemungkinan baru besok saya transfer. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Meta, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya mau nanya. Saya kok belum dapat email ilustrasi yang selanjutnya ya? Saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya sama Mbak Gita. Jadi gini, perusahaan kami ini kan sedang tidak stabil ya Mbak Gita. Untuk saat ini, kami belum bisa menggunakan keahlian Mbak Gita di perusahaan kami. Iya Mbak, gak apa-apa. Saya ngerti kok kondisinya. Sekali lagi, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Gita. Hai Git, aku Bayan Beranis nih. Din. Akhirnya papa aku kasih surprise tiket ke Gili. Aku seneng banget. Git. Kamu kenapa? Lagi ada masalah? Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa. Aku senang aja ngedenger kamu jadi liburan sama keluarga kamu. Yeay. Akhirnya papa aku nepatin janji. Kamu tuh belum baca WhatsApp kita di grup ya? Oh, benar.
Iya, aku bakal datang kok. Rizky, tugas makalah kamu diperbaiki, besok dikumpul. Iya Bu, siap Bu. Oke, kelas selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Lu browsing apaan sih? Oh, ini gue lagi iseng aja. Ki. Duluan deh. Nggak usah, lo aja duluan. Kenapa? Masa ya? Kan ada yang beli barang. Pas gue kirim, barangnya baik-baik aja. Masa pas nyampe sana rusak? Bingung gue. Terus, mana makalah etika bisnis gue harus direvisi lagi. Padahal kan sekarang tuh jadwal gue jaga toko. Gue kan gak enak sama Dimas. Ada aja masalah. Bingung gue. Sabar ya, Ki. Nanti kalau lo stres, gantengnya hilang lo. Enak aja lo. Ganteng gue tuh permanen. Gak mungkin hilang. Iya. Jadi lo mau ngomong apa sih? Enggak. Bukan hal penting juga. Apaan? Pasti Kunto. Kunto kan? Git. Iya, Kunto. Kenapa lagi sih Kunto? Udah cuekin aja ah. Kayak gitu jadi pikirin, bingung gue. Maaf ya Ki, gue gak mau lo jadi terbebani dengan masalah keluarga gue. Ya udah Ki, gue duluan ya. Mau ngerjain ilustrasi gambar. Jadi. Kamu ya? Udah mana, Bu? Enggak apa-apa. Sorry nih, saya habis meeting tadi. Iya. Gimana? Tadi kebetulan mampir sini aja. Iya, tumben nih. Emang lagi senggang ya? Aku udah keluar dari kantor lama. Loh, kamu pensiun dini? Bukan pensiun dini sih, cuma aku... Aduh, Pak Ujan. Sekarang ini kan zaman lagi sulit. Kamu malah keluar kerja. Kemarin aja teman-teman kita udah banyak yang di PHK sama pihak manajemen. Kamu malah mundurkan diri. Kalau gitu, aku kapan-kapan mampir aja sini lagi deh. Oke deh. Ya, Nah, makasih Ruth. sukses ya. Ya. Halo, Mbak. Aduh Mbak, maaf. Di sini nggak nerima mahasiswa. Lagian kan kerja di warnet honornya kecil, Mbak. Ya, nggak sebanding dengan pendidikan Mbak. Gak apa-apa kok, Mas. Saya mau kerja jadi apa aja. Sekali lagi maaf Mbak, nggak bisa. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ya ampun, susah banget ya nyari kerja. Dek, sini. Yang duduk sini. Kamu mau? Apa nih, Kak? Ini namanya brownies. Mau cobain? Wah, enak, Kak. Aku sih kalau di rumah makannya nasi sama garam. Tapi kalau ada duit, aku makannya sama kerupuk. Itu lebih enak lagi, Kak. Ya udah. Ini buat kamu semua. Terus Kakak? Aku udah nggak lapar kok. Makasih ya, Kak. Saat gue merasa hidup gue lagi berat banget, gue lupa ada yang hidupnya jauh lebih berat.
tapi lebih tegar dari gue. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap, terjang bahaya, siapapun dihadapinya. Pak. Besok aku ada deadline tugas, harus selesai malam ini, besok harus dikumpulin. Abis gimana, kan Bapak harus perform nanti malam. Kan Bapak biasanya latihan di studio. Iya sih, cuman kali ini dia minta Bapak sendiri amplak gitu loh. Kan job sayang nggak diambil. Aku keluar aja Pak ya, cari tempat buat ngerjain tugas. Ikhlas nih. Ikhlas, Insya Allah ikhlas. Oke deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Nadine. Hai Ki. Nadine. Masuk aja kok ngomong di luar gini. Mau anter ini aja kok. Apa tuh? Kue lagi pasti. Kesukaan si Om lagi. Om itu selalu dikasihin kue sama teman-temannya Rizky. Luar biasa, sering-sering ya. Oke Om. Oke, Om harus latihan dulu nih. Ya. Kalian ngobrol di sini. Oke, bye. Si Bapak tuh kalau dikasih kue emang gak tahanan. Nat, temenin aku ngerjain tugas yuk. Kamu kerjain aja Ki, nggak apa-apa. Aku sambil baca buku ya. Kasih ya. Kok kamu ngelamun? Oh, sorry. Oke, kerja. Mas Gilang, ada lowongan kerja nggak di sini? Ya, Git, gue lagi nggak butuh orang nih. Tau sendiri kafe gue kecil, masih bisa gue handle sendiri. Iya juga sih. Git, lo ngapain kesini? Gue tadi habis nanya lowongan kerja buat temen gue. Lowongan kerja? Loh, Kak Gita, ngapain di sini? Iya tadi aku habis nanya sama Mas Gilang, part-timean gitu buat temen aku. Sekalian mau nyamperin kamu. Oh, iya. Ya udah, ayo ke toko aja. Nanti aku buatin hot chocolate. Ya udah, yuk. Nih, ini gue yang bikin. Sorry ya, Kak. Thanks ya, Dim. Ya, udah gue input data ya. Kak Dimas, aku mau minta tambahan jam kerja di toko jadi 4 kali seminggu, boleh nggak? Kamu kan jam kerjanya baru ditambahin jadi 3 kali seminggu. Terus kamu mau ujian. Nggak apa-apa ditambahin. Nggak apa-apa kok, kan ujiannya masih 1 bulan lagi, lagian tryout-nya udah selesai. Gimana gitu? Yang nggak apa-apa kok, Dim. Tapi kamu bisa bagi waktu kan? Bisa, tenang aja. Makasih ya susu coklatnya, tapi gue harus cabut. Ada janji. Maaf ya, aku ketiduran. Nggak apa-apa. Kamu pasti capek deh, pundaknya. Oh enggak kok, masih baik-baik aja. Kita tuh kan kayaknya nggak pernah wifi bareng ya.
Kalau kita wifi tuh pasti ada Gita, ada Dimas, ada Cika. Masa sih nggak pernah sama Iya sekali? nggak pernah tahu yang kita berdua. Wifi. Coba lihat. Ini bagus nih. Di sini aja. Iya. Ya. Makasih, Bang. Ini kan minuman yang jadi sponsor pensi kemarin. Permisi, Pak. Ya, Pak. Ini ada lowongan untuk SPG freelance ya? Oh, kamu mau jadi SPG freelance? Oke, kalau gitu, besok siang jam 12:30 kamu datang ke sini. Oh, ini. Iya. Aku bakal datang kok. Pak, kalau misalnya saya datangnya itu abis makan siang sekitar jam 2-an, gimana? Besok-besok tapi saya mulai kok jam 12:30. Loh, kamu ini belum mulai udah ngatur-ngatur jadwal. Iya, jam 12:30 ya, Pak. Terus kamu harus pakai rospan selutut dan pakai high heel kayak si Fitri tuh. Pak, kalau misalnya pakai celana aja emang nggak boleh? No. Kalau memang kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Masih banyak yang mau kerja di sini. Sabar, Gita, sabar. Yang penting sekarang ada kerjaan daripada nganggur. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Jadi begini, bukannya saya nggak bisa terima kamu sebagai karyawan kita di sini. Ini hanya media cetak berskala kecil. Apalagi di kantor ini sedang ada pengurangan pegawai ataupun karyawan. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Walaupun saya nggak bisa terima kamu sebagai karyawan tetap saya akan tetap ajukan kamu sebagai kontributor freelance. Oh, boleh. Tapi saya mohon maaf juga karena honornya tidak sebesar seperti tempat kerjaan kamu yang dulu. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. penting saya ada kerjaan. Ya sudah, kalau begitu selamat. Terima kasih, Pak. Thanks ya, Ki. Aku pamit ya. Nah. Ki. Nanti kabarin aku ya kalau udah nyampe. Iya, nanti aku kabarin. Kak Dimas, aku pulang ya. Udah, mau aku antar? Oh, nggak usah. Ini aku udah pesen Oke Jack. Hati-hati ya, Jack. Dah, Kak Rizky. Pulang ya. Cika tadi yang minta jam kerjanya ditambahin ya? Biar bisa lebih sering sama lo kali. Serius gue. Lo tau gak tadi gue ngeliat Gita di kafe sebelah juga. Dia lagi nanya-nanya kerjaan. Pas gue tanyain, dia ngeles katanya buat temennya. Masa sih? Apa mereka cari uang tambahan ya? Tapi buat apaan? Lagi ngapain, Kak? Mau fashion show? Enggak. Ini aku lagi latihan jadi SPG. Hah? SPG? Soalnya mulai besok orderan ilustrasi majalahnya udah mulai sepi. Pantesan, tadi kakak nanya-nanya lowongan di coffee shop sebelah. Hati-hati, nanti malah keseleo lagi kakinya.
Makasih ya Cika. Cika, mulai sekarang kita nggak boleh nyusahin ayah sama bunda lagi ya. Iya kak. Kita nggak boleh pasang tampang capek, sedih, bete di depan ayah sama bunda. Ya? Siap, bos. Lihat apa sih sampai ditutup gitu? Nggak ada apa-apa kok, Ma. Nggak ada apa-apa. Pokoknya Mama akan terus sabar untuk menunggu kamu cerita sama Mama. Kamu harus packing loh, Han. Besok itu setelah makan siang sama Rizky dan kita langsung bandara, Han. Siap, Ma. Tenang aja, pasti Nadine bakal beresin kok. Pahanya berdua yuk. Gak usah, kamu aja. Aku bisa makan tempenya aja. Loh, tapi kan Kak Gita paling suka paha. Nih, buat Kak Gita. Kok kalian makannya dikit sih? Gak apa-apa, Bun. Ini biar sisanya besok bisa buat sarapan sama buat bekal. Ya kan? Iya, Bunda. Kalian jangan ngurangin jatah makan. Ayah sama bunda masih punya uang kok untuk makan sehari-hari. Iya. Sini. Ayo makan. Buat kalian. Ayo makan. Ayah udah dapat kerjaan loh. Jadi wartawan freelance untuk nulis artikel. Alhamdulillah. Berkat doa kalian. Ya honornya nggak besar sih. Cuma untuk kalau makan ayam tiap hari bisa. Mata kuliah kan cuma 2. Kenapa tas lo penuh banget? Oh, ini isinya jaket takut hujan. Sorry ya Ki, gue bohong. Tumben. Biasanya pakai jaket gua. Gak apa-apa. Isinya high heels buat part-time SPG gue. Mata kuliah kan cuma 2. Kenapa tas lo penuh banget? Oh, ini isinya jaket takut hujan. Sorry ya Ki, gue bohong. Tumben. Biasanya pakai jaket gua. Gak apa-apa. Isinya high heels buat part-time SPG gue. Ada yang aneh dari muka lo. Beda. Cantik kan lo? Apa karena masalah ayah bikin gue jadi kurusan ya? Terus jadi cakep. Emangnya gue beneran cantik kan? Iya lo cantik kan? Dari Hong Kong. Aduh. Tuh lihat tuh. Kantong mata. Ini ngapain sih? Oh, lu banyak job ya. Duitnya banyak nih. Aduh, Git, traktir dong. Ki, ayo kelas-kelas yuk. Udah, ayo kelas yuk. Rizky? Oh iya. Gitanya nggak diajak ke sini? Gita? Nggak bisa om, lagi ada deadline katanya. Saya dengar dari Nadine, Gita itu freelance illustrator ya? Iya om, bener om. Kalau kamu Ki, lulus kuliah nanti mau ngapain? Belum tahu om. Tapi sekarang aku lagi ngumpulin barang antik. Itu ya aku sekarang usahanya itu. Bukannya jurusan kamu tuh DKV ya? Kok ngumpulin barang antik? Kan nggak nyambung. Iya om. Aku emang dari dulu seneng ngumpulin barang antik om. Terus aku pikir kenapa nggak hobi dijadiin kerjaan aja gitu. Hitung-hitung sambil belajar buka usaha sendiri om. Oh.
Ya asal jangan kamu udah capek-capek kuliah, ilmunya nggak kepake, kan sayang. Iya Om. Mas, dicoba dulu minumannya, Mas. Minuman. Seger-seger nih anak. Beli 3 cuma 15.000. Mas, yuk beli Mas. Dilihat dulu paling nggak dicobain. Ayo, golden fruitnya. Golden fruitnya kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitanya ada Om. Oh, udah ada dia. Om, nggak kerja Om? Ya gitu deh. Cuti? Ya semacam itulah. Kamu nyari Gita ya? Belum pulang dia? Belum pulang. Kamu gak ketemu di kampus? Ketemu, cuman dia pulang duluan. Oh. Oh iya Om, ini dari mamanya Nadine buat Gita Om. Ya, terima kasih ya. Kalian baik semua. Yaudah Om, aku pamit ya. Kamu langsung? Ya. Ya, hati-hati ya. Ya Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, di luar panas banget ya, Kak? Lumayan. Mau aku buatin minuman? Nggak usah. Kasih. Cik, aku mau nanya dong. Kata Dimas kemarin, kamu minta jam kerja tambahan nih. Buat apaan? Aku pengen punya uang jajan tambahan aja. Biar bisa nabung. Jangan bohong. Aku tadi lihat Om Fauzan di rumah loh. Iya ya, Kak. Jujur ayo, jangan bohong. Awas kalau kamu bohong, aku nggak ACC nih. Atau kalau perlu aku berhenti nih kamu dari kerjaan nih. Jangan, Kak. Apa? Ya deh, aku sebenarnya ayah udah nggak kerja lagi, dipecat dari kerjaannya. Om Fauzan dipecat? Kok kita nggak cerita sih? Ntar aku telepon kita dulu deh. Jangan, Kak. Pak, lihat minumannya dulu Pak. Ini ada 3 varian rasa, kalau misalnya beli 3 harganya 15.000. Kalau beli ini, ya dapat minuman aja. Nggak dapat apa yang gratis gitu? Nggak ada Pak, ini emang cuma lagi promo aja. Kalau saya beli ini, dapat nomor teleponnya ya. Boleh dong, saya nggak boleh sih. Pak, kalau nggak niat beli, ingin Bapak pergi aja. Pada goda-godain temen saya. Itu nggak apa-apa? Hah? Beneran? Mas, maksud kamu apa sih ngusir pelanggan saya? Maaf Mas, nanti saya beli deh yang tadi mau dibeli Bapak itu. Tapi saya minta waktu dulu mau ngomong sama Gita. Tapi bener ya? Ya udah kalau begitu. Waktu kamu cuma sebentar aja. Gita, ingat, waktu kerja kamu masih lama. Sorry. Gue baru denger soal keluarga lo. Iya nggak apa-apa kok Ki. Semua kunci-kunci. Ya, Bu, kita masukin dulu. Udah nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada, Bu. Udah, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Han, kita masih jalan, Han. Nanti telat, yuk. Nadine? Yuk.
Jam berapa ini kamu masih nyantai-nyantai aja sama teman kamu? Ini minumannya masih banyak loh. Pak, Ya. saya akan beli semua minuman yang ada di sini. Jadi kita bisa bebas kan hari ini? Beneran, Mbak? Ya udah kalau begitu, saya siapin dulu ya. Kamu ngapain sih ngelakuin hal ini? Git, aku nggak tega lah ngeliat kamu kayak gini. Tapi bukannya kamu harusnya udah di bandara ya sekarang? Aku batalin. Kamu ngebatalin cuma buat datang ke sini. Itu liburan kan kamu udah pengen dari kapan tahu. Nggak apa-apa kok, Git. Ya masa aku tega sih ngeliat sahabat aku sedih-sedihan kayak gini. Terus aku malah seneng-senengan. Git, pokoknya kita akan cari cara supaya Om Fauzan bisa dapat kerjaan tetap lagi. Lo tenang aja. Gue bisa kok nyelesain masalah keluarga sendiri. Cukup ada kalian aja selalu care sama gue. Gue udah bahagia banget. Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ajeng. Bu Yuli, saya tuh baru aja dapat kabar dari Bu Ratu kalau Jeng Rima itu kabur, Bu. Semua nomor teleponnya tuh nggak bisa dihubungin. Terus tadi pagi Ibu Ratu itu datang ke rumahnya dan Ibu tahu rumahnya tuh kosong. Astagfirullahaladzim. Bunda, buku tabungan masih di Bunda kan? Ayo lihat dong. Ya. Ya ada. Tabungan kita yang kemarin, Bunda udah pakai buat investasi peternakan. Dan orangnya kabur ya. Astagfirullah. Terus gimana? Bu Ajeng kan Bunda yang ngajak. Kena tipu juga. Berapa Bu Ajeng invest? 40 juta ya. Sama seperti Bunda. Dan Bu Ajeng minta pertanggungjawaban. Minggu ini uangnya mesti dikembaliin. Maaf ya. Itu artinya tabungan kita habis. Iya. Dan kita harus cari 40 juta dalam seminggu. Ada yang bilang Tuhan gak akan kasih cobaan melebihi kemampuan hambanya. Tapi apakah keluarga kami mampu melewati semua cobaan bertubi-tubi ini? Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan